Ya, selamat petang. Tuhan, karena kita dapat bergabung bersama untuk mempelajari firman Tuhan. Tajuk firman kita pada malam ini adalah firman yang saya percaya tidak asing bagi setiap kita. Oke, dan saya akan sharekan screen saya sebentar. Oke. So, firman ataupun perumpamaan yang saya ingin kongsikan pada malam ini adalah perumpamaan tentang pukat. Ayat perumpamaan ini Anda boleh rujuk di Matius 13 ayat 47 hingga 50. Oke, inilah seperti yang saya katakan sebentar tadi, bukanlah perumpamaan yang baru bagi setiap kita. Oke, dan mari kita melihat apa yang kita boleh pelajari dari firman ini. Saya akan tolong kita baca. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam tasik, lalu mendapat bermacam-macam ikan. Apabila pukat itu sudah penuh, nelayan menariknya ke darat. Lalu mereka duduk dan memisahkan ikan-ikan itu. Yang baik disimpan di dalam bekas dan yang tidak baik dibuang. Okay. Di dua ayat yang pertama di sini, kita dapat melihat bagaimana pukat ini sebenarnya disamakan dengan memberitakan firman Tuhan ataupun mengabarkan pekabaran baik. Begitulah pukat yang digambarkan di perumpamaan ini. Dan mereka yang mengabarkan ini adalah kita maupun gereja. Ini adalah tugas yang Tuhan telah amanahkan bagi setiap kita. Okay. Dan perumpamaan ini actually dia disamakan dengan satu perumpamaan yang berada di buku yang sama juga. Okay. Dan perumpamaan ini adalah tentang gandum dan lalang. Okay. So, ini adalah perumpamaan yang memberi pendedahan yang sama. Dan pendedahan yang dibawa oleh dua perumpamaan ini adalah tentang penghakiman. Okay. Dan kita dapat melihat di dalam cerita ini, Yesus sendiri menerangkan apa maksud perumpamaan. Jika kita lihat dengan lebih lanjut di ayat yang seterusnya, yaitu di ayat 49 dan 50, kita lihat bagaimana Yesus mengatakan, demikianlah halnya pada hari kiamat. Malaikat-malaikat akan datang untuk mengumpulkan orang jahat antara orang yang melakukan kehendak Allah. Lalu orang jahat akan dibuang ke dalam tempat pembakaran yang berapi. Di sana mereka akan menangis dan menderita. Apa yang menarik tentang perumpamaan ini? Dikatakan bahwa pukat ini menangkap, dikatakan dia menangkap bermacam-macam ikan. Okay. So, apa yang kita boleh pelajari di sini adalah yang pertama, yang saya ingin kita lihat dengan lebih jelas, Injil ataupun pekabaran baik ini adalah terbuka kepada semua orang. Okay. Tidak kira apapun latar belakang orang itu, maupun bangsa ataupun agama itu sendiri, bahkan jantina itu tidak akan menjadi penghalang untuk kita menerima Injil itu. Inilah sesuatu pekabaran yang baik bagi setiap kita. Dan di sini secara menyeluruh ini juga kita akan melihat kasih Tuhan. Nanti saya akan bawakan kita bagaimana kita boleh melihat kasih Tuhan di dalam perumpamaan ini. Oke, di sini dikatakan di Markus 16 ayat 15, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan kabarkan berita baik daripada Allah kepada seluruh umat manusia. So, di sini kita dapat melihat apabila kita membanding perumpamaan sebentar tadi, yaitu yang berada di ayat 47, kita melihat bahwa Injil ini adalah untuk semua orang. Okay. Inilah satu berita yang baik. Kenapa saya katakan bahwa kita boleh melihat kasih Tuhan di dalam perumpamaan ini adalah kita boleh lihat di satu ayat. Okay.
ini adalah yang dipetik di buku Yezekiel, Yezekiel 33 ayat 11. Katakan, ini apa yang Tuhan katakan. Beritahulah mereka bahwa demi aku, Tuhan Raja, Allah yang hidup, aku tidak suka melihat orang berdosa mati. Aku lebih suka melihat mereka bertaubat dan hidup. Hai Israel, berhentilah berbuat dosa, mengapakah kamu mau mati? Di sini kita jelas melihat bahwa kehidupan yang kita sedang jalani pada saat ini, kita sudah pasti akan melihat satu sesi penghakiman pada masa akan datang. Ini jelas kelihatan apabila Yesus menerangkan di ayat 49 dan 50. Dan di sini, di ayat ataupun buku Yezekiel 33 ayat 11, jelas menyatakan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Maksudnya, Tuhan tidak inginkan kita untuk mati di saat penghakiman. Kita menghadapi saat penghakiman. So, pasti Tuhan ingin kita mendapat kehidupan yang kekal. Dan perumpamaan tentang pukat ini adalah perumpamaan yang begitu indah dan begitu mudah difahami. Okay? Mustahil untuk kita tersalah menginterpretasikan perumpamaan tersebut. Okay, bagaimana Injil itu tujuannya adalah untuk membawa orang mengenal Allah. Okay, sebagaimana pada perumpamaan gandum dan lalang kita melihat di dalam gereja tersebut yang baik dan yang jahat sama-sama bertumbuh, dan akan ada satu saat di mana akan ada penghakiman bagi lalang. Dan begitu juga di sini akan ada satu pemisahan di antara yang baik dan yang buruk, di antara ikan baik. Jika Anda perhatikan pada zaman orang Yahudi pada ketika itu, kita tahu bahwa kita tidak boleh memakan ikan yang tidak bersisik, ataupun kehidupan laut seperti udang, sotong. Okay. So, apabila mereka membuka, apabila mereka kumpul bukan makan, barulah mereka akan mengasingkan. Okay. So, yang tidak baik itu adalah yang boleh dimakan. Begitu juga pada saat penghakiman nanti, Tuhan akan memisahkan seperti gandum dan lalang, dan ikan yang buruk, ikan yang baik. Poin pertama tadi, kita dapat melihat bahwa Injil ini adalah untuk semua orang. Kita akan melihat kasih Tuhan di dalam konteks perumpamaan ini. Dan poin yang kedua, yang ingin kita lihat adalah kenapa saya katakan tadi, ini adalah satu kasih yang semua indah daripada Tuhan. So, poin yang kedua yang kita boleh lihat adalah perumpamaan ini adalah merupakan satu amaran bagi setiap kita. Setiap kita, dan khususnya orang yang tidak ingin melakukan amal. Dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 9. Demikianlah Tuhan tahu akan cara menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Tuhan juga tahu akan cara menahan orang jahat supaya dihukum pada hari pengadilan. Sejelas sekali Alkitab, di dalam Alkitab menunjukkan bahwa sudah pasti akan ada satu pengadilan. Itu perumpamaan ini sekiranya kita melihat kembali antara seperti cerita yang di Lukas 5, bagaimana pada saat Yesus memanggil anak-anak muridnya yang nelayan pada ketika itu untuk menjadi penangkap manusia, penjalan manusia. Ini menunjukkan satu kepentingan untuk setiap kita untuk mengabarkan Injil agar mereka percaya. Ada satu ayat yang menarik, jadi saya berkongsikan ayat ini pada malam tadi sama-sama. Begitu luar biasa. So, ayat ini saya tidak letak dalam slide, saya boleh buka kita pernah di buku Roma 10 ayat 14 hingga 15. Ini adalah satu kepentingan menginjil ataupun mengabarkan berita baik. Roma 10 ayat 14 hingga 15. Kalau saya tentu kita baca, saya baca dalam New King James Version.
How then shall they call on him whom they have no belief? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good tidings. Di sini kita dapat melihat bagaimana Paulus menyatakan bahwa bagaimanakah orang akan mengenal Yesus sekiranya tidak ada yang mengabarkan pekabaran tentang Yesus. Bagaimana adanya orang yang mengabar kepada Yesus sekiranya tidak ada orang yang berfungsi. Bagaimana akan ada orang berfungsi sekiranya tidak ada yang diutus. Ini adalah satu tanggung jawab bagi setiap kita. Karena Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita sayang itu adalah Tuhan yang maha mengasihi. Bagaimana yang dikatakan tadi di Ezekiel 33:11 dikatakan bahwa ialah Tuhan yang hidup, tidak ingin orang berdosa yang baik untuk dihakimi pun untuk menghadapi pengadilan. Sahabat-sahabat yang berada di ruang Zoom khususnya pada malam ini, adakah Anda ingin menyebar pukat di lautan yang Tuhan telah sediakan? Di luar sana ada berbagai jenis ikan yang bersedia untuk ditangkap. Sila untuk ditangkap. Dan tugas kita, kalau kita perhatikan, Yesus katakan, malaikat yang akan memisahkan. Tugas kita hanya menyebarkan jala itu saja. Ya. Tuhan yang akan bisa sama ada mereka layak atau tidak untuk memasuki kerajaan Dia. Kadang-kadang kita, khususnya orang muda, termasuk saya sendiri, kita tidak menafikan. Kadang-kadang kita memilih siapa yang kita ingin fungsikan itu. Kadang-kadang kita berpendapat bahwa saya tidak mau fungsi dengan mereka lah. Sebab mereka ini nampak macam tidak berguna. Saya tidak mau fungsi dengan mereka lah. Kalau saya fungsi pun bukan mereka faham pun. Mungkin kami akan bergaduh. Tetapi di sini jelas kita melihat bahwa sebagaimana nelayan, ya, di saat mereka melebar, mereka itu tidak dapat melihat ikan yang berada di dalam lautan. Mereka hanya melebar saja. Dan apa yang mereka dapat itulah. Kemudian ada masa nelayan pun tidak dapat ikan. Kalau kita ingat kembali cerita mereka Petrus, bagaimana mereka menangkap ikan ataupun mencari ikan sepanjang malam. Sampai pagi, dan mereka bertemu dengan Yesus yang berada di sana juga. So, Yesus meminta untuk turunkan jala. Walaupun pada mulanya mereka meragui, tetapi akhirnya mereka menuruti. Sebegitu juga dengan kita. Walaupun kita meragui keputusan ataupun apa yang akan dilakukan sama ada kita dapat ikan atau tidak, yang penting kita melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan. Saat ini yang kita boleh pelajari dari perumpamaan yang ringkas ini, okay, bagaimana memukat itu diberikan sebagai satu gambaran menginjil. Karena kenapa kita perlu menginjil adalah karena akan ada hari penghakiman akanlah. Kita lah yang mengumpulkan ikan-ikan. Tuhanlah yang akan memisahkan mana yang akan masuk ke kerajaan surga. Perumpamaan pada malam ini ringkas, tetapi saya percaya perumpamaan ini mudah difahami dan sudah pasti ini adalah satu peringatan bagi kita sebagai seorang nelayan, maupun adakah kita ini ikan yang berada di dalam pukat. Sekiranya Anda ingin menjadi ikan yang baik, kita melihat ikan yang tidak baik adalah orang jahat. Ya, dikatakan orang jahat. Kenapa mereka
Orang jahat adalah dikatakan adalah orang jahat di antara orang yang melakukan kehendak Allah. Sebelum masuk orang jahat itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Allah. So, pada malam ini saya harap kita dapat merenungkan kembali kehidupan kita. Adakah kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Sekiranya tidak, kita ambillah masa ini sebelum kita tidur, kita setkan satu misi maupun satu goal dengan Tuhan. Ya, bahwa kita ingin melakukan kehendak Allah. Sudah pasti kita tidak dapat melakukan kehendak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan bahwa kita hanya dapat melakukan semua perkara apabila kita menjemput Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam Dia. Ini begitu jelas dikatakan. So, saya harap pelajaran pada malam ini akan membantu untuk memulih perjalanan kita dengan Tuhan ataupun menjadi satu peringatan bagi kita, adakah sepanjang kehidupan kita sekarang, adakah kita telah melakukan kehendak Tuhan. Dan sekiranya Anda telah melakukan kehendak Tuhan, sekiranya Anda sekarang bergelar seorang nelayan, adakah Anda setelah menangkap ikan seperti yang Tuhan telah amanahkan, arti kata lain, tidak memilih dengan siapa yang kita harus kongsikan firman Tuhan. Itu yang saya masukkan. So, itu saja daripada saya pada malam ini. Natanya. Okay, thank you, Brother Remy. Firman yang membawa sangka kita pada saat ini, kita bukan di akhir zaman ya, kita hampir di puncak sudah. Jadi calling di dalam setiap kita ini adalah tugas setiap kita untuk menarik seberapa banyak yang boleh, di mana Tuhan beserta dengan kita selalu, okay? Bukan kesempatan, tapi keharusan kita. Bukan kesempatan lagi, keharusan kita ya, untuk membawa ramai jiwa. Bukan untuk kita punya mindset kena betul juga ya. Dan terima kasih Brother saudara kita Remy. Dan saya buka ruang untuk pendapat sesiapa saja, dan ataupun ada yang tidak faham ataupun yang mau tanya. Okey. Jadi ada pendapat boleh tambah saja. Ada soalan boleh tanya. Jadi saya buka sekarang. Ya. Boleh saya tanya? Ya. Boleh saya tanya? Ya. Oke, saya mau tanya. Apakah konteks ini bercakap tentang apa keseluruhannya? Hari penghakiman. Yes, betul. Oke, apakah diumpamakan dengan apa itu jala kan di sini, net, the net itu apa jala kan dalam bahasa? Iya, rasanya ya, pukat jala. Oke, net. Apakah diumpamakan pukat itu? Penginjilan. Penginjilan. Mengabarkan kabar baik. Oke. Ada lagi pendapat lain? Di mana ini satu perumpamaan. Dia cakap sini itu pukat dia tangkap banyak ikan kan, bermacam-macam ikan, all kinds of fish. Oke, kita harus tahu apakah
apa itu pukat itu. Ya lambang apa? Sini dia tulis, bukanlah saya baca lah quote. By the net may be understood the preaching of the gospel. Preaching of the gospel. Mungkin. Yes, Karena tadi ya macam Boboy cakap tadi. by the preaching of the gospel. Oke. Dia tangkap semua macam ikan lah kan. Dia menyebarkan perkabaran Injil. Oke. Kepada ikan. Ikan itu umpama kan kita manusia kan? Betul kan? Ya. Oke. Jadi akhirnya dalam pukat itu dia banyak ikan lah, tapi dia dibagikan kepada dua kumpulan kan. Ada satu kumpulan ikan yang bagus dan satu kumpulan ikan yang tidak bagus. Kan di-collect, dia cakap collect. Okay. Collected the good fish in the baskets, but threw the bad away. Okay. Jadi inilah akan terjadi apabila dalam pengadilan terakhir nantilah final judgment nanti. Apabila Yesus akan datang, dia akan memisahkan orang yang selamat dan orang yang tidak selamat lah. Oke. Jadi bagaimanakah aplikasi yang dapat kita buat di sini? Oke, apabila kita tahu dia ada dua kumpulan, dia tidak dapat lari ini sebab Yesus dia sudah sudah memberi kita awal dulu. Oke. Akan ada dua kumpulan manusia, satu kumpulan akan selamat dan satu kumpulan tidak selamat. Kalau kita mau belajar dalam sedikit ciri-ciri dia nantilah. Kenapa dia orang itu umpamakan ikan yang bagus dan ikan yang tidak bagus dia akan dibuangkan. Betul? Ya, Pak. Jadi persoalan dia sini, oke. Fisherman itu. Jadi dia macam ada fisherman itu apabila dia mengangkat semua ikan-ikan itu ke pantai, oke? Dan dia cakap di sini dia duduk dan dia kumpul semua ikan yang bagus di bakul dan dia buang semua yang tidak bagus ke tepi lah, throw away. Jadi apakah kesimpulan kamu di sini? Sentiasa berjaga-jaga. Ya. Alert dengan diri sendiri lah. Maksud saya alert dengan kesehatan rohani. Selain daripada menjangkau orang lain, alert dengan kesehatan rohani diri sendiri juga. Supaya kita tahu kita di kumpulan mana. Pendapat saya lah. Yang lain boleh kongsi. Ayo guys. Ya, kalau kita tengok ikan itu pada masa sekarang, kita tidak tahu mana ikan yang bagus, mana ikan yang tidak bagus kan. Akhir nanti baru penangkap ikan, fisherman itu dia akan bagikan. Jadi adalah kebetulan Rachel, kita sekarang tidak tahu, mana kumpulan yang ikan yang bagus itu, ya, dan kumpulan yang tidak bagus. Sekarang dia campur macam kita belajar itu hari perumpamaan tentang lalang, gandum dan lalang kan, dia sama tumbuh.
Jadi di sini Yesus dia extend lagi dia punya perumpamaan lah, tapi ini dia lebih extend sedikit lah, kepada akhir zaman macam mana Tuhan nanti dia akan memisahkan kita. Ikan itu kita lah berarti yang akan diselamatkan dan akan dihukum nanti kan. Jadi banyaklah implikasi kalau kita tengok, sebab kita tidak tahu, sebab sekarang ikan itu bercampur gaul. Dalam gereja pun macam ini. Kita tidak tahu, kita tidak dapat menghakimi orang. Tapi dalam perumpamaan ini dia beritahu kita sekarang, yang bagus, ikan yang bagus, ikan itu yang bagus dia campur dalam satu kumpulan. Akhir nanti baru dia bagi kumpulan itu. Jadi satu dari pelajaran saya rasa sini, ya kita janganlah kita terus menghakimi orang lah. Satu daripada pelajaran ini. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang jadi hakim kita. Saya ingat dalam 2 Korintus 5 ayat 10 kah? Hanya Yesus saja yang dapat menghakimi kita. Jadi kita tunggu sabar. Tunggu masanya nanti macam durian sudah masak dia akan jatuh sendiri. Bukan masa untuk kita menghakimi antara satu sama lain. Jadi kita tunggu saja sebab Tuhan Yesus ini beritahu kita akan ada masa nanti dia akan pisahkan dua kumpulan ini. Saya rasa mungkin 3 kumpulan lah sebab dia ikan banyak kan. Kumpulan yang di luar gereja itu mungkin 1 kumpulan lah. Tapi yang pasti dalam gereja kita sendiri itu pun ada 2 kumpulan di sana. Seperti gandum dan lalang itu dia bercampur gaul. Kita tidak dapat. Kalau kita cabut itu lalang, takut tercabut itu gandum nanti. Jadi inilah kita harus berhati-hati lah. Jangan terlalu cepat menghakimi orang. Itu saja. Remy. Okay, thank you Nathaniel. So, Pastor, bermaksudnya tidak semestinya kita yang menerima Injil kita akan selamatlah tanpa kita berbuah, maksudnya tanpa kita menunjukkan bahwa kita ini dapat diselamatkan. Sebab kita lihat dalam perumpamaan ini memukat itu disamakan dengan menginjil. Sebab maksud ikan-ikan itu telah digambarkan dengan kita. Maka walaupun kita mengetahui Injil itu, bermaksud tidak berarti bahwa kita akan selamat. Betul kan, Pastor? Kita tidak tahu sebab yang menghakim kita Tuhan kan, bukan kita pun tidak tahu, tapi dia ada beri kita kriteria, kriteria sebagai anak Tuhan, ya kita harus satulah saya tengok di sini kita harus merindulah mencintai orang sesama kita sendiri dulu lah, itu yang tertinggi lah commandment itu, love each other, dan kita setelah itu kita menuruti apa saja firman Tuhan, mengikut kehendak dia. Jangan kita melawan kehendak Tuhan, apa yang dia ajar kita. Saya rasa kalau kita ada 2 kriteria ini, kita tidak takutlah untuk dihakim. Sebab Tuhan memang di pihak kita. Kalau kita merindu Tuhan, kita taat kepada hukum-Nya, perintah-Nya, mengikut kehendak Dia. Itu saja yang Tuhan requirement Dia lah. Ikut kita love His John 14:15. If you love me, keep my commandment. Itu sum up semua commandment. Kalau kita
love each other, tidak condemn sesama sendiri, dan kita mengikut kehendak Tuhan. Saya rasa kita tidak takut akan dihakimi lah. Okay? Sebab Tuhan tahulah kriteria dia. Okay? Kalau kita ikut dua kriteria ini, saya rasa tidak perlu kita takut. Okay, thank you, Pastor. So, apabila Pastor mention tu tadi, melakukan kehendak Tuhan ataupun apa yang Tuhan maulah. Ingatkan kembali ada satu ayat di Matius 25, ada satu bahagian lah dari 31 sampai 46. Kita boleh lihat ini cerita tentang penghakiman, dan di sini dia katakan Yesus memisahkan his sheep from the goat lah. So maksudnya goat, saya tahu sheep is biri-biri, goat is kambing lah. So dia lebih kurang macam ikan ni tadi lah. So di sini ada kriteria kambing dan biri-biri lah, sekiranya Anda ingin tahulah antara kriteria-kriteria yang Tuhan menilai. Okay. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali ke Nathaniel ataupun Nathaniel. Alright. Terima kasih atas input. Okay. Dan sekarang kita mempunyai panggilan kita masing-masing. Jadi kalau yang lain macam mana? Clear sedang search ke? Yang lain? Disti, Rembrandt, Rachel, dan Yaya. Okay. Ada? Tidak. Mantap. Nice. Amin. Kejarlah. Yang lain macam mana? Thumbs up ya. Kalau clear. Okay. Amin. Okay. KLN dengan Yaya ada apa? Okay. Kita mau pastikan message clear ya. Ya. Ada apa? Isaiah ada apa? Ya, clear. Ada penambahan. Ada apa-apakah soalannya? Oh, bukan, tapi saya mau ada penambahan. Oh, kamu nak tambah? Ya, Oh, ya daripada ayat yang Remy cakap tadi di Ezekiel 33 ayat 11 tuh. Ya, apa yang saya dapat di sini, mungkin sebenarnya Tuhan tidak mau memisahkan kita antara yang baik dan buruk, tapi Dia mau semua kita satu masa nanti dapat menjadi baik. Ataupun dalam perumpamaan tuh, kalau kita menangkap ikan kan, kita tidak mau menangkap ikan yang buruk, kita mau menangkap semua yang baik-baik saja, supaya pada akhirnya nanti kita tidak perlu pisahkannya lagi. Supaya itulah yang saya mau tambah. Amin. Ya. Oke, amin. Jadi panggilan kita untuk malam ini, kita tengok betapa sengsaranya Yesus di Taman Getsemani. Betapa sengsaranya dia mati untuk kita. Jadi pada saat ini, adakah kita mau kematian Yesus ataupun penginjilan dia sia-sia ataupun tidak? Jadi itu persoalan dalam diri kita. Jangan jawab saya, jawab dalam diri kita. Oke, jadi berjuanglah sampai ke penghujungnya. Tuhan bersama kita di Matius 28 ayat ayat 19 dan 20. Dia sentiasa bersama kita dengan akhir zaman. Jadi jangan biar
kesengsaraan Yesus ataupun pekerjaan Yesus di bumi ini sia-sia. Jadi mari kita berjuang sampai ke penghujung. Amin. Jadi pada saat ini kita tutuplah di dalam doa ya. Dan saya minta Remy, come on, kita berdoa. Mari kita berdoa. Oke. Kita pimpin. Ialah Bapa kami, Tuhan yang bertata di kerajaan syurga. Tuhan yang maha mengasihi. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama seperti dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur Bapa kerana kami telah melihat kasih-Mu di dalam pembelajaran kami pada malam ini. Bagaimana Engkau ingin setiap kami untuk selamat ya Bapa. Kau telah memberikan kami peringatan. Kau telah memberikan kami jalan penyelesaian agar kami kembali kepada Engkau ya Bapa. Dan kami menyadari bahawa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahawa Engkau sentiasa bersedia untuk menerima setiap kami kembali kepadamu ya Bapa. Oleh itu Bapa, pada malam ini kami ingin memohon pengampunan akan setiap kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang minggu ya Bapa. Biarlah di saat kami menghadapi minggu baru ini Bapa, kami dapat mendekatkan lagi diri kami dengan Kau ya Bapa. Biarlah di dalam kehidupan setiap kami, khususnya yang berada di ruangan Zoom pada saat ini, biarlah kami akan terus setia melakukan kehendak-Mu, pekerjaan-Mu Bapa. Biarlah bukan sekadar kami hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku juga ya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami dengar, setiap apa yang kami terima daripada Engkau Bapa, kami akan kongsikan dengan saudara-saudara kami yang berada di luar sana, agar mereka turut dapat menerima anugerah kehidupan kekal yang Kau telah sediakan bagi setiap mereka juga ya Bapa. Biarlah kami dipenuhi dengan Roh-Mu ya Bapa, untuk membawa mereka datang kepadamu Bapa. Kerana rumah-Mu besar ya Bapa. Kau memiliki banyak bilik kosong di syurga, bilik yang mencukupi untuk setiap ciptaan-Mu ya Bapa. Biarlah suatu hari nanti rumah-rumah-Mu di syurga akan dipenuhi dengan anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah kami menjadi ejen pembawa berkat, ejen yang akan membawa mereka lebih dekat kepadamu ya Bapa, melalui firman-firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mengambil iktibar apa yang telah dikatakan oleh Paulus di Roma 10 ayat 14 hingga 15, bahwa untuk mereka mengenali kamu ya Bapa, biarlah kamilah yang akan mengabarkan perkabaran baik itu. Biarlah kami akan setia melakukan ataupun menuruti kehendak-Mu ya Bapa. Kerana penurutan kami itu menunjukkan kasih yang dalam terhadap-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk ruangan ini pada malam ini Bapa. Biar setiap apa yang kami pelajari pada malam ini akan menjadi satu pemberangsang di dalam kehidupan kami. Akan memberikan kami satu semangat yang lebih baru untuk melayani-Mu Bapa. Kerana kami telah melihat kasih-Mu dan kami telah merasai kasih-Mu ya Bapa. Berilah kami rehat yang mencukupi pada malam ini Bapa, agar kami dapat menghadapi hari-hari kami dengan lebih bersemangat. Dan biarlah kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan lebih baik ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu pada malam ini terjadi dalam kehidupan setiap kami, seperti mana di syurga ya Bapa. Terima kasih Bapa kan telah mendengar doa kami. Semua ini kami mohon dan layangkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus setiap kami. Amin.
Oke. Selamat malam semua.